Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ibnu Akbar dari kelas Tekom D dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Struktur Data. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan 4, yaitu array. Nah, array adalah serangkaian elemen dengan tipe data yang sama yang ditempatkan di lokasi memori yang berdekatan yang dapat direferensikan secara individual dengan menambahkan indeks ke pengidentifikasi unik. Nah, di array terdapat yang namanya indeks dan elemen. Nah, indeks ditandai dengan kurung siku dan dimulai dari 0 dan elemen yang dimulai ditandai dengan angka 1 sampai seterusnya. Nah, di array terdapat 3 jenis. Yang pertama, array satu dimensi. Nah, array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu indeks. Artinya bahwa elemen pada array tersusun dalam satu baris, sehingga untuk mengakses elemennya hanya diperlukan satu nilai indeks. Nah, kurang lebih array satu dimensi seperti ini, dan cara sintaks untuk pemanggilannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja masuk ke array dua dimensi. Nah, bedanya array dua dimensi dan array satu dimensi, kalau di array satu dimensi hanya memiliki baris saja. Nah, sedangkan di array dua dimensi memiliki baris dan kolom. Nah, contoh array dua dimensi seperti ini. Terdapat baris dan kolom. Nah, lanjut ke array tiga dimensi. Nah, array tiga dimensi adalah array yang memiliki tiga dimensi. Tidak lagi hanya sekedar memiliki indeks baris dan kolom, tetapi array tiga dimensi memiliki satu dimensi tambahan. Dalam hal ini, kita boleh memberikan nama apapun untuk mewakili tiap dimensi pada array. Nah, contoh array tiga dimensi kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke praktikum 4.1. Nah, praktikum 4.1. Nah, pada praktikum ini terdapat satu buah fungsi, yaitu fungsi main atau fungsi utama, di mana di dalam fungsi terdapat pendeklarasian array yang bertipe data integer yang diberi nama angka yang memiliki elemen 5, dan kelima elemen tersebut diberi nilai 6, 5, 6, 12, dan 90. Nah, kemudian terdapat perintah pemanggilan cout. Nilai di dalam array adalah titik 2 terus ini tanda kutip. Nah, terdapat perulangan for const integer reference n titik 2 angka. Nah, perulangan ini merupakan based range for loop, di mana diperkenalkan untuk bekerja dengan koleksi seperti array. Ketika for loop dieksekusi, nilainya ditugaskan ke variabel n. Nah, di sini terdapat reference n, di mana n mewakili variabel angka. Nah, kemudian kembali ke 0. Nah, mungkin itu. Langsung ke praktikum 2. Nah, pada praktikum 4.2 kita menggunakan kelas yang berbeda. Nah, pada main CPP terdapat satu buah fungsi, yaitu fungsi main, di mana di dalam fungsinya dideklarasikan variabel bertipe integer yang diberi nama banyak elemen. Kemudian beberapa sintaks pemanggilan, yaitu contoh program array, berapa jumlah elemen array yang Anda inginkan, dan perintah untuk penginputan yang
nantinya akan mengisi variabel banyak elemen. Nah, ini terdapat pendeklarasian objek array1, objek dari kelas array. Nah, kemudian terdapat lagi pendeklarasian variabel, yaitu point array sama dengan array1 titik buat arrayku banyak elemen, array1 titik tampil arrayku array, banyak elemen. Nah, variabel ini berisi pemanggilan fungsi buat arrayku dengan argumensi banyak elemen. Fungsi buat arrayku berada dalam objek array1. Nah, ini terdapat pemanggilan fungsi tampil arrayku. Fungsi ini berada dalam objek array1 dan fungsi ini memiliki argumen array dan banyak elemen. Nah, pada array _h terdapat pendeklarasian kelas yang bernama array yang bertipe akses publik. Nah, di mana di sini terdapat pendeklarasian fungsi buat arrayku yang memiliki parameter banyak elemen yang bertipe integer. Nah, di sini terdapat juga dideklarasikan juga sebuah fungsi tanpa nilai balik, yaitu tampil arrayku yang memiliki parameter array tampil dan banyak elemen yang dua-duanya bertipe integer. Nah, pada file array cpp terdapat pemanggilan kelas array dan fungsi buat arrayku yang memiliki parameter banyak elemen yang bertipe data integer. Nah, di sini dideklarasikan sebuah pointer arrayku sama dengan new_id banyak elemen. Nah, terus terdapat for atau pemulangan, di mana i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyak elemen, dan i plus plus. Nah, perintah ini akan dieksekusi apabila terpenuhi atau bernilai benar, maka kemudian akan menampilkan cout input elemen ke yang mengambil nilai i. Nah, kemudian terdapat perintah penginputan yaitu sin yang mengisi nilai dari variabel arrayku. Nah, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka otomatis program akan keluar ke sini ke return arrayku. Nah, selanjutnya terdapat pemanggilan kelas array dan pemanggilan fungsi tanpa nilai balik, yaitu tampil arrayku yang bertipe yang memiliki integer array tampil yang memiliki parameter array tampil dan banyak elemen yang bertipe data integer. Nah, kemudian terdapat perulangan kurang lebih seperti di atas. Kemudian cout elemen ke akan menampilkan cout elemen ke dan cout array tampil yaitu i. Nah, kita lanjut ke praktikum 4.3. Nah, pada praktikum 4.3 terdapat pendeklarasian kelas bernama array saya yang bertipe akses publik. Nah, dideklarasikan juga sebuah fungsi tanpa nilai balik yang bernama tampil array yang memiliki parameter pointer arr, baris, dan kolom yang semuanya bertipe data integer. Nah, kemudian terdapat perulangan for di mana i sama dengan 0, i lebih kecil dari baris, i plus plus. Nah, jika ini terpenuhi, maka akan dieksekusi lagi sebuah perulangan lagi, yakni j sama dengan 0, j lebih kecil dari kolom, dan j plus plus. Nah, jika ini juga terpenuhi, maka akan
dieksekusi ARR tambah I pointer kolom tambah J. Nah, kemudian jika for yang ini sudah tidak terpenuhi, maka akan kembali lagi ke sini, for yang pertama, perulangan yang pertama. Nah, kemudian jika perulangan pertama sudah tidak terpenuhi, maka akan langsung loncat ke cout ini. Nah, ini merupakan perintah cout dengan string n, berarti baris baru string atau sama dengan endl. Nah, kemudian terdapat sebuah fungsi main atau fungsi utama yang di dalamnya dideklarasikan variabel baris dengan tipe data integer yang diberi baris yang diberi nilai 2 dan kolom bernilai 2. Nah, kemudian terdapat juga variabel yang bertipe integer ARR baris kurung siku baris terus kurung siku kolom. Nah, di mana nilai baris diisi dengan 1 dan 2 dan nilai dari kolom diisi dengan 3 dan 4. Nah, kemudian dideklarasikan objek arrayku dari kelas array saya. Nah, kemudian terdapat pemanggilan fungsi yang berada dalam objek arrayku dengan argumen tampil array integer pointer ARR baris dan kolom. Pada praktikum 4.4 yaitu array 3 dimensi, terdapat satu buah fungsi main atau fungsi utama, di mana di dalam fungsi terdapat pendeklarasian variabel bertipe data integer, yakni m, n, o, di mana nilai m sama dengan 2, n sama dengan 2, dan o sama dengan 2. Nah, kemudian terdapat pendeklarasian yang bertipe data integer ARR1 kurung siku m, dan kurung siku o. Nah, di mana diberi nilai 1,2, 3,4, 5,6, 7,8. Nah, kemudian terdapat lagi pendeklarasian variabel bertipe data integer, yaitu ARR2, yaitu kurung siku m, dan kurung siku o. Nah, dan diberi nilai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, kemudian integer ARR, terdapat pendeklarasian variabel bertipe data integer yang bernama ARR3, kurung siku m, dan kurung siku o. Nah, kemudian diisi dengan nilai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, kemudian terdapat perulangan di mana I sama dengan 0, I lebih kecil dari M, I++. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka kemudian akan lanjut ke perulangan berikutnya, yakni J sama dengan 0, J lebih kecil daripada N, J++. Nah, jika kondisi ini juga terpenuhi, maka akan dieksekusi lagi perulangan dengan kondisi K sama dengan 0, K lebih kecil daripada 0, K++. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dieksekusi ARR3 kurung siku I, kurung siku J, kurung siku K sama dengan ARR1 kurung siku I, kurung siku J, kurung siku A ditambah dengan ARR2. Kemudian ARR2 kurung siku I, kurung siku J, dan kurung siku K. Nah, kemudian jika semua kondisi pada perulangan ini sudah tidak terpenuhi atau bernilai false, kemudian akan langsung ke sini, yaitu perulangan yang dimana kondisinya I sama dengan 0, I lebih kecil daripada M, I++. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Jika kondisi ini terpenuhi, maka perintah berikutnya akan terpenuhi, dan jika kondisi yang
perulangan kedua terpenuhi, maka akan mengeksekusi perulangan ketiga. Nah, jika perulangan ketiga bernilai true, maka akan mengeksekusi atau menampilkan ARR3 indeks di mana diambil dari nilai I, J, dan K, dan akan menampilkan juga berisi nilai diambil dari dengan hasil dari penjumlahan dari ARR1 dan ARR2 yang diambil dari yang akan tersimpan di ARR3. Nah, mungkin itu kita langsung saja ke program latihan. Nah, mungkin latihannya seperti ini. Kita langsung ke syaratnya saja. Pertama, kursi dipesan berdasarkan kode kursinya. Nama pemesan tercatat pada kursi yang telah dipesan. Kursi yang telah dipesan tidak bisa dipesan kembali. Jika kursi yang telah dipesan kembali, maka akan muncul pemberitahuan kursi tidak tersedia. Program dapat menerima pesanan selama masih ada kursi yang kosong. List kursi yang telah dipesan berikut. Nama pemilik kursi ditampilkan setiap pemesanan selesai dilakukan. Data pemesanan kursi berupa nama calon, penumpang, dan kursi yang dipilih diinput melalui keyboard. Pada program yang dibangun wajib memanfaatkan array. Nah, kuncinya itu memanfaatkan percabangan, perulangan, dan array. Kita langsung saja masuk ke programnya. Nah, di sini terdapat satu buah fungsi main, di mana di dalam fungsinya dideklarasikan sebuah variabel bertipe data integer, yakni m, yang mengisi nilai 3 dan n bernilai 2. Dan kemudian dideklarasikan lagi sebuah variabel kursi yang bertipe data char. Ini merupakan array dua dimensi. Nah, di mana nilainya itu A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian di sini terdapat lagi sebuah variabel pendeklarasian variabel pilihan bertipe data char, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian string nama, yaitu array mn atau baris kolom. Kemudian terdapat perulangan, di mana kondisi I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 3, I plus plus. Jika kondisi ini bernilai true, maka akan mengeksekusi perulangan berikutnya, di mana kondisi J sama dengan 0, J lebih kecil dari 2, J plus plus. Nah, jika ini bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Kemudian jika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, ini akan kembali lagi ke perulangan pertama. Dan jika perulangan pertama sudah tidak terpenuhi atau bernilai false, maka program langsung akan keluar dan langsung selesai. Dan kita coba jalankan. Masukkan kursi yang dipilih. Nah, misalkan saya akan memilih kursi A, dan kemudian nama saya Farhan, kemudian nama pemesan Farhan, kursinya itu tersedia. Nah, jika saya memesan kursi A, kemudian memasukkan nama Aan, nah maka kursi tidak tersedia. Mengapa demikian? Karena Farhan telah memesan kursi A tersebut. Dan jika sesuai dengan perintah dari latihan tadi, kursi yang telah dipesan kembali, maka akan muncul pemberitahuan kursi tidak tersedia. Nah, ini sesuai karena karena Farhan telah memesan kursi A, jadi Aan tidak bisa lagi memesan kursi A. Jadi di sini tertulis kursi tidak tersedia. Nah, mungkin itu penjelasan dari laporan praktikum 4, yaitu array. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Itu datangnya dari diri saya pribadi karena saya kurangnya ilmu yang saya miliki. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.